Halo, balik lagi di Saham BTS Channel. Oke, balik lagi kita akan bahas terkait saham-saham potensial, seputar pasar, seputar sektoral yang bagus apa gitu kan. Tapi terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video kami sebelumnya, pasti udah banyak yang cuan ya. Walaupun seminggu terakhir IHSG banyak didominasi oleh warna merah, tapi beberapa saham yang kami bahas di minggu kemarin, kalau teman-teman ngikutin pasti udah banyak yang cuan. Ada kemarin ada apa ya? Ada Bina yang bahkan 2 kali arah, ya minimal 50% dapat lah ya. Terus ada GGRM yang naik cukup tinggi juga. Jadi selamat yang udah ngikutin video kami sebelumnya. Jadi oke, mengingat ISG banyak merah gitu, kebanyakan trader biasanya akan cari-cari nih kenapa sih ISG merah gitu kan. Kalau kita lihat di biasanya nih ya trader pasti nyari yang berita-beritanya ada apa gitu. Nah, kelihatan IHSG merah. Beritanya IHSG ambruk, harga emas terjun bebas, drop 2%, anjlok sesi 1. Terus banyak-banyak saham raksasa, bangsa raksasa ambles, IHSG terjun bebas. Nah, kalau kita nyimak berita-berita kayak gini, bagi kebanyakan orang itu bisa memberikan rasa khawatir, rasa serem gitu kan kalau kita ngelihat berita-berita kayak gini tanpa tahu IHSG itu sebenarnya gimana. Nah, makanya di video ini kita akan bahas IHSG dari sisi chart saja. Kita nggak akan bahas news karena banyak biasnya juga news-news itu berita banyak biasnya, banyak disetir, banyak sebagai alat untuk kepentingan tertentu gitu kan. Makanya kita skip aja pakai berita, kita akan bahas lebih ke chartnya yang lebih objektif pembahasannya. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan IHSG. Sebelum masuk ke materi, yuk klik subscribe channel ini dulu ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga agar muncul notifikasi saat ada video baru di channel ini. Oke, IHSG. Nah, dari chart kelihatan bahwa IHSG memang seminggu terakhir nggak enak ya, turun terus, banyak merahnya. Dan di BTS Spot chartnya ini kelihatan bahwa muncul sinyal sell. Ini nggak bagus kondisinya berarti. Apalagi powernya berubah dari hijau tua, pink, menjadi merah tua. Ini kondisi yang nggak oke gitu buat IHSG. Tapi kemarin lihat di sesi 2 ini ya, naik lagi ya, rebound ya. Nah, oke, kita akan lihat itu nanti. Nah, kita lihat dari bandarmologinya, distribusi fasenya. Dan memang hari terakhir banyak buangan ya dari bandar juga. Dan juga asingnya juga distribusi juga. Nah, kita lihat dari chart asingnya nih. Asing adalah salah satu penggerak utama pasar saham kita. Nah, kelihatan bahwa asing memang keluar ya distribusi tapi masih kecil gitu. Jadi dibandingkan dengan sejak dia akumulasi, bahkan dari Mei mulai akumulasi, dia udah dibilang cukup gede lah ya. Jadi distribusi terakhir kemarin nggak seberapa lah, dan fasenya juga masih akumulasi asing. Jadi walaupun dropnya cukup dalam, tapi asing masih ada di dalam gitu. Jadi belum bahaya banget. Oke, kita lihat dari trennya. Nah, ini chart multiband yang udah kita bahas dari awal video, bahwa jika IHSG berada di atas multiband, berarti kondisinya oke. Dan syukurnya, hari terakhir kemarin, IHSG closingnya pas di middle band. Jadi dia nggak jadi breakdown. Sesi 1 memang breakdown. Ya kan, tapi closingnya akhirnya nggak jadi. Dan ini kondisi yang cukup bisa dibilang cukup oke. Ada potensi rebound nantinya IHSG di sini. Ada potensi rebound, tapi potensi koreksinya juga ada. Nah, kita lihat yang indikator lain dari Fibonacci. Nah, kelihatan bahwa IHSG reject juga dari support Fibonacci 38.2. Terus reject juga dari Fibo 50. Nah, ini kondisi yang cukup oke sih ya, gitu kan. Cukup oke karena dia masih reject gitu. Tapi kalaupun nanti dia breakdown, gitu kan, support berikutnya terakhir ada di 61.8. Kalau dia breakdown dari ini, lebih serem lagi IHSG potensinya. Tapi syukurnya kemarin minimal di atas ini lah ya, di 8.2. Kalau dia breakdown juga kemarin, nah mungkin agak serem, tapi untungnya enggak. Syukurnya enggak. Dan potensi minggu depan IHSG masih uji support di area ini. Di 8.2 di 5.984. Bahkan mungkin 1050% juga ya di 5938.
tapi paling dekat ya ini 5984. Kita lihat pakai indikator lain. Nah, kelihatan ya, IHSG masih bergerak di dalam koridor ini nih. Jadi kalau tadi breakdown Fibonacci 61.8, potensi IHSG akan drop sampai bawah ini 5.700. Tapi kalau dia bertahan di atas 38.2 Fibonacci dan bertahan di atas middle band, dia ada potensi untuk breakout ini garis hijau ini, trendline hijau ini di resistnya di 6118. Nah, kita tunggu aja minggu depan seperti apa ya. Tapi potensi IHSG masih bergerak di antara resist ini dan juga di atas support middle band maupun Fibonacci 38.2 tadi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sektoral. Ada apa di sektoral? Nah, pakai PQ chart kelihatan bahwa yang naik-naik ini yang sektor yang lagi oke. Yang turun yang nggak oke ya. Naik-naik yang dotnya gede itu yang di atas posisinya. Ada basic, ada properti, ada transportasi, ada energi, ada industri gitu kan. Ada tekno yang naik terus ya kan, paling oke lah ini sektornya. Nah, ini oke, tapi kita konfirmasi lagi pakai BTS Spot ya, Drift Trading System. Jadi untuk video kali ini kita akan kombinasikan dengan Drift Trading System BTS. Nah, kelihatan kita filter lagi lah sektornya ya. Jadi walaupun tadi contoh ya, contoh energi naik. Nah, ternyata dia muncul sinyal sell, jadi nggak oke kondisinya. Dan speednya pink. Nah, speed ini ya ini dia memendek garisnya. Gitu. Jadi ada pelemahan di situ. Jadi energi nggak oke walaupun tadi kelihatan naik ya, tapi nggak oke. Jadi yang oke adalah yang sinyal BTS-nya ini hold. Ini yang oke nih. Ada basic, ada finance, ada teknologi. Ini yang oke, ada 3. Layer kedua yang oke juga ada di consumer cyclical, industri, dan juga transportasi. Yang sell maupun bad, yang merah-merah ini udah nggak oke. Nah, itu ya sektor-sektornya ya. Kita lanjut lagi masuk ke saham potensial. Nah, ini pakai alat potensial ya. Jadi saham ini silakan teman-teman buat watchlist. Jadi belum layak untuk langsung di-buy. Terus potensi uptrend juga, dan pertimbangkan nanti kalau mau beli, pertimbangkan jika dia breakout resist. Silakan pertimbangkan. Dan silakan eliminasi jika dia breakdown support. Ya, jadi nggak usah dipantau lagi. Oke, catatannya itu. Nah, kita langsung masuk ke sahamnya. Ada 2 nih saham yang ketangkap oleh alat potensial. Cuman 2 karena memang IHSG-nya kayak gitu. Yang pertama ada JSMR, yang kedua ada APPA. Apa? Langsung masuk ke JSMR. Kita lihat JSMR Jasa Marga. Kelihatan sih memang downtrend ya kan. Tapi ini ketangkep nih sama alertnya BTS Spot nih. Berarti ada potensi oke. Nah, dan kita lihat cycle speed power-nya oke juga. Poinnya 1 ini oke. Tapi sektornya memang kurang oke gitu kan. Gak apa-apa. Kalau sahamnya oke ya nggak masalah. Nah, terus kita lihat dari Bandarmologinya. Nah, Bandarmologinya net bass-nya ini oke banget nih 2 hari terakhir. Bahkan hari terakhir gede rasionya di atas 3. Dan fasenya juga udah masuk akumulasi. Nah, ini poin 2 nih oke gitu. Tapi nanti JSMR kalau supportnya ada di mana, yaitu ada di S1 ini. 3760. Jadi kalau dia breakdown ini udah nggak usah dipantau lagi gitu. Terus apalagi? Nah, ini dia nih. Saat ini si JSMR masih uji resist. Ada di garis hijau ini, sama sih grafik atas bawah gitu kan. Ada di nilai 3932. Nah, jadi kalau nanti breakout ini teman-teman bisa perhatikan nih. Bisa pertimbangkan untuk masuk gitu kan, sesuai analisa masing-masing ya. Silahkan. Tapi resistnya ada di sini nih. Gitu. Terus kita lihat lagi. Nah, kalau dia nanti breakout dari trendline itu, ada resist berikutnya yaitu di EMA 200 yang garis biru. Nah, kita lihat ya, EMA 200 ini memang dari historinya memang cukup cocok ya, responsif sama JSMR ini. Dia gagal breakdown, akhirnya naik. Ya sempat ketahan juga sebagai support, ini sempat ketahan juga sebagai resist. Nah, ini sebagai resist selanjutnya yaitu di 4170. Nah, yang menarik lagi dari Jasa Marga adalah dia muncul divergensi stokastik positif. Nah, ini kondisi yang oke. Kalau muncul ini ada kecenderungan nanti untuk naik. Nah, contoh kayak yang sebelumnya nih, ada segitiga hijau, stokastik positif divergen ini, akhirnya dia naik. Gitu. Oke.
Itu Jasa Marga. Yang kedua ada saham ABPA, apa Mahaka Media. Nah, poin yang menarik apa dari sini? Yang pertama adalah dia pasti masuk alat potensial, itu udah pasti menarik. Yang kedua, dia masuk konsumer siklikal, sektornya lagi oke juga. Ya bisa ngangkat gitu biasanya ya. Kalau kecenderungannya kalau sektornya lagi oke, saham-sahamnya juga kecenderungannya ada potensi terangkat juga. Nah, walaupun memang cycle-nya si saham ini kurang oke, tapi sebetulnya oke. Ada tanda perbaikan di sini. Terus yang berikutnya, poin yang menarik lagi yaitu net bass-nya oke, fundamentologinya oke. 2 hari terakhir dia akumulasi gede, di atas rasio di atas 2 itu gede. Bahkan 2 hari kemarin di atas 3. Nah, dan fasenya akumulasi. Ini poin yang menarik lagi. Apalagi kita lihat oh iya, tadi supportnya di mana? Supportnya ada di ini ya. Support terdekat ada di 212. Nih. 212. Jadi kalau dia breakdown ini udah lirik saham lain aja ya, jadi udah nggak oke lagi. Nah, kita lihat dari resistnya. Nah, kelihatan ya dari resistnya trennya hijau ini. Jadi kalau dia si ABA ini breakout ini, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk sesuai analisa masing-masing lagi dan trading plan masing-masing lagi juga. Angkanya di 2522. Jadi silahkan perhatikan jika dia breakout ini. Nah, dari awan kumuh juga mengindikasikan ada resist di situ juga gitu. Jadi mirip dengan trendline tadi, kalau dia 252 breakout, berarti dia posisinya udah di atas awan kumuh. Jadi ini kondisi yang oke, yang bagus gitu. Nah, terus resist berikutnya di mana kalau dia breakout itu masih ada yang bisa nahan lagi potensinya, yaitu di Fibonacci 61.8, di atasnya lagi yaitu di 262. Tadi di 252, sekarang di 262. Karena sebelumnya pernah reject juga dia, nggak jadi breakout. Nah, itu resist berikutnya dari ABPA. Nah, itu dia saham ABPA. Nah, ini kita masuk ke saham berikutnya, diambil dari alert BTS atau BTS alert ya. Nah, ini tambahan ini disediakan karena saham potensial dari alat potensialnya cuma 2 tadi ketangkap sama BTS Spot. Ya, kondisinya pasar memang begitu. Makanya saya tambahkan kita ambil dari BTS alert yang udah ada sinyal buy-nya. Dan yang tadi belum, yang sekarang sudah ada sinyal buy-nya. Dan harganya juga belum jauh gitu. Dan teman-teman selalu ingat wajib stop loss-nya dipakai kalau setiap mau masuk saham. Oke. Nah, ini dia alert dari BTS Spot, BTS alert-nya yang ada sinyal buy-nya. Nah, ada 3 saham yang ketangkap. Ini di hari Jumat ya, hari terakhir. Ada DJIK, ada DMMX, ada OPMS. Nah, oke, kita masuk ke satu persatu pembahasan saham ini. Yang pertama adalah DJIK. Dia keluar sinyal buy ini. Nah, pokoknya yang keluar sinyal buy di BTS Spot itu menarik semua. Tinggal gimana strategi trading plan kita, ya kan? Nah, ini buy ini ada sinyal buy menarik, cycle-nya juga lumayan, tapi cycle sektornya memang infra lagi nggak oke ya. Tapi sahamnya oke nih. Dari net bass-nya kita lihat, oke banget ini net bass-nya. Fundamentologinya di hari terakhir dia akumulasi gede banget. Di atas 4 rasionya, berarti gede banget. Poin apa lagi yang menarik? Nah, DJIK ini gitu kan, walaupun dia udah keluar sinyal buy, untuk yang teman-teman yang belum masuk minggu depan bisa perhatikan kalau dia breakout dari awan kumuh ini dia resistnya. Angkanya di berapa? Kalau hari terakhir sih di 73 ya angkanya ya. Nah, mungkin di atas itu, anggap aja di 475 lah, mungkin di atas 75 menariknya di atas 75. Ini yang menarik dari DJIK. Nah, kalau dia breakout dari situ, kemana lagi potensinya? Nah, kebetulan 75 tadi ini ya, Fibonacci 50% yang udah sempat reject juga. Nah, bagusnya di atas itu sih. Resist berikutnya ada di 77 atau 78 nih, pembulatan. Nah, jadi ya kalau dia breakout dari 78 ini, potensi ke 100%-nya makin terbuka lebar. Nah, di harga 87. Itu dia DJIK. Kita masuk ke saham berikutnya yaitu DMMX. Keluar sinyal buy, kelihatan ya, segitiga biru, sinyal buy. Oh ya, tadi kelupaan ya, DJIK supportnya di mana? Stop loss-nya yaitu di 85. Nah ini, 65 sorry. Catat ya teman-teman, supportnya, stop loss-nya di 65. Nah, baik lagi ke DMMX.
Jangan lupa saya sebutkan lagi stop lossnya ada di 1195 nih di MMX. Nah, jadi selama di atas ini masih oke. Nah, di MMX kondisinya sektornya lagi oke banget, teknologi, cycle speed powernya sahamnya juga membaik, ya kan, ada perubahan warna di sini. Mungkin kalau speednya agak melambat dikit ya, tapi cycle powernya oke nih. Nah, itu di MMX. Nah, tadi bandarmologinya kelihatan oke juga, sama-sama dia gede juga di akumulasi di hari terakhir, dan dia masuk akumulasi fasenya. Nah, itu dia di MMX ya. Resistnya di mana? Resistnya yaitu di R1 1475. Kalau dia breakout ini makin membentuk ATH. Nah, ini ATH terakhir adalah di 1475. Jadi menarik sekali kalau dia breakout ini. Oke, itu di MMX. Yang terakhir, saham terakhir yaitu OPMS. OPMS dia close-nya buy, cakep ya. Stop loss-nya di mana? Di 590. Itu dia stop loss-nya. Saat ini si OPMS ini masih ada di area uji resist, yaitu nih ya, abu-abu memanjang ini ya, VAP volume at price. Nah, jadi artinya abu-abu memanjang artinya banyak transaksi di harga rentang segini di area ini. Hanya terjadi transaksi di sini. Paling banyak terjadi transaksi, makanya ini bisa jadi resistnya. Gitu. Nah, si OPMS ini menarik juga, dia sektornya di basic lagi oke sektornya, dan cycle speed powernya juga membaik. Itu dia. Nah, poin yang menarik lagi dari OPMS ini hari terakhir diakumulasi cukup lumayan, di atas 1 rasionya, mendekati 1,5. Oke. Walaupun mungkin fase masih distribusi, tapi ini merupakan tanda perbaikan, tanda awal dia potensi bagus. Nah, terus resistnya nih. Jadi OPMS tadi kalau dari VAP ya, VAP dia ada resist lagi. Mungkin di sini nggak kelihatan harganya berapa ya. Nah, dari Fibonacci kelihatan harganya di kurang lebih sama dengan VAP tadi di 38.2 di 665. Nah, ini bisa diperhatikan nih teman-teman. Kalau dia breakout ini menarik banget nih si OPMS ini. Nah, lebih menarik lagi nanti kalau dia breakout awan. Ini si resist selanjutnya ya. Breakout awan. Awan ini di kurang lebih harganya mirip-mirip dengan Fibonacci 61.8 ya. Di atas itu mungkin kalau udah breakout 61.8 pasti udah breakout juga dari awan Kumo. Nah, ini menarik banget. Dimana kalau di atas awan Kumo si saham itu uptrend. Gitu. Dia kemarin breakdown dari awan Kumo kembali masuk lagi. Berarti oke sahamnya. Oke, itu dia saham terakhir ya. Oke, terima kasih teman-teman udah nyimak ya. Pesan saya cuma satu untuk minggu depan, selalu disiplin sama stop loss. Jangan lupa itu. Ya, selalu diupdate juga trail stopnya. Karena kita ngelihat ISG masih kondisinya masih seperti itu. Ibaratnya masih di fase konsolidasi. Ya, jadi kalau ISG confirm breakout resist itu cakep banget, kalau enggak ya masih belum gitu. Jadi harus disiplin stop loss, disiplin trail stop, jangan panik jika ISG merah, jangan euforia jika ISG hijau. Jadi cukup disiplin dengan trading plan-nya, cukup disiplin dengan rules-nya yang masing-masing. Jadi selamat trading buat minggu depan, salam profit. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe.